orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan gue. Jangan bapak dong sama dek. Kita undangan yang kami kita melakukan kerapatan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kita bersyukur kepada Tuhan, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, kami minta Ibu yang ini untuk buka kita dalam doa pada Ibu sekalian. Pusat ini bahwa setiap kali ada rencana, sepertinya rencana sendiri juga tidak pernah berkonsultasi dengan BPNJ jemaah itu, tidak pernah dilibatkan dalam rencana kegiatan apa itu. Kadang-kadang apapun berjalan itu. Lalu sebelum itu juga begitu. Naik BPNJ Total salah sempat ya, total 16.838.000 rupiah. Sen bisa jadi Aceh. 16.838.000 rupiah. Supaya kita juga bisa nanti Taiwan kok kita tahu jumlah kakaknya berapa. Jumlah jiwanya 315. Laki-laki 164, perempuan 151. Anggota CD-nya 165 jiwa, laki-laki 76, perempuan 89. Anggota baptis 128, laki-laki 19 yang masih kami usahakan, yaitu laki-laki 12 dan perempuan 7. Dan perkembangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang awalnya belum baptis dalam satu semester ini ya kan sudah 11 jiwa yang sudah bisa menyerahkan 6 perempuan, yang 5 laki-laki ini ya 3 orang berasal dari Merak sesuai ini hasil perkabaran Injil pada bulan Februari tahun 2022 dan bulan Maret mereka menerima Kristus menjadi ini. Untuk yang baptis tadi itu orang baptis dewasa ada 4, ini asal dari Merak yang 4 ini. Dan baptis kecil ada 7, itu anak orang percaya, yaitu anak laki-lakinya 2 dan perempuannya 5. Sedangkan yang CD ada 5, laki-laki 3, perempuan 2. Mengaku dosa 2 orang, itu perempuan semua. Nikah 2 pasang. Lahir, ya ini mereka ikut program pemerintah. Tidak banyak anak begitu. Ini begini, saja di Sumber Timur, tidak mereka. Meninggal 2, itu laki-laki semua dari Januari sampai bulan Juni. Atestasi masuk dari untuk semester ini ada 5 orang, 1 laki-laki 4 perempuan. Untuk keuangan, ya ini saya total saja. Keuangan selama 6 bulan 9.504.000 rupiah. 9.504.000. Untuk program kerjakan di tahun 2022, yang pertama di bidang pembinaan dan pelatihan. Yang pertama yaitu pelaksanaan akta gereja, yaitu sudah berjalan sesuai tadi yang sudah saya laporkan. Perkabaran Injil atau perkunjungan rumah. Ini perkabaran Injil tidak secara banyak, tetapi dipakai untuk perkunjungan rumah. Dan saat itu sudah berjalan pada bulan Februari dan juga hasilnya sudah ada yang dibaptis dan
tadi yang jumlah syakrat. Untuk pemahaman Alkitab rumah tangga, untuk kami di lingkungan Taimani, pemahaman Alkitab selama 1 semester ini sudah terjangkau semua. Ya, terakhir kemarin yang minggu terakhir ini ada 84 sasaran pemahaman Alkitab rumah tangga. Dari 84 sasaran pemahaman Alkitab rumah tangga yang berjalan hanya 46 rumah tangga. Selebihnya tunda karena alasan yang memang tidak bisa kita paksakan untuk mereka harus ini. Tetapi kami juga majelis jemaat tetap melakukan perkunjungan ke rumah tangga yang juga tidak menerima pelayanan pemahaman Alkitab ini. Untuk sekolah minggu, untuk di wilayah Kambala kan kami ada 3 titik sekolah minggu. Untuk wilayah Kambala itu berjalan, dan guru sekolah minggunya di Silang. Guru sekolah minggu ada dari BTN ke Kambala, dari Kambala ke BTN. Ini sistem Silang prinsip. Guru sekolah minggu. Untuk wilayah Injung ya berjalan, hanya kami mengalami kendala karena tempat sekolah minggu yang juga agak sulit untuk ini. Dan setelah kami melaksanakan pendapatan di majelis lingkungan 2 hari yang lalu, kami juga sudah melakukan pendekatan di salah satu rumah, yaitu rumah jemaat, bahwa di situ juga bersedia untuk dijadikan tempat untuk pelaksanaan sekolah minggu khusus untuk di wilayah Injung. Sekalian juga meminta anaknya untuk menjadi pengasuh sekolah minggu. Dan di wilayah BTN juga berjalan. Rumah tersedia, ada rumah majelis jemaat dan guru sekolah minggu juga tadi saya bilang sistem silang. Untuk pembentukan pengurus komisi, kami coba membentuk pengurus komisi di lingkungan. Dan komisi yang sudah terbentuk yaitu komisi Bapak dan komisi pemuda. Kami coba untuk ini bagaimana untuk memotivasi juga Bapak, karena selama ini Bapak sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi kami coba di lingkungan. Kalau lingkungan sudah berhasil, nanti kita coba akan bawa di jemaat pusat. Dan ketuanya itu Markus Ulang Amronja. Dan sekretarisnya Adiweli Hurung Kalembay. Ini jemaat lama, itu bukan orang baru. Untuk komisi pemuda kan tidak ambil dari pemuda itu sendiri, tapi ambil dari majelis untuk memudahkan koordinasi antara majelis dengan pemuda. Yaitu ketuanya Ibu Penetua Ferawati Nawakota STH, sekretarisnya Saudari Marcelina Lemberato SPD, dan anggotanya masih sementara di data. Dari bidang kesaksian dan pelayanan ini bukan di jalan, tapi nanti mungkin mendekati Desember itu kami juga ada rencana untuk Natal sekolah minggu pelayanan kasih kepada jemaat yang sasaran untuk diakonia dan simpatisan, tidak saja ke diakonia anggota jemaat, tetapi juga ada sasaran diakonia di simpatisan. Peningkatan ekonomi jemaat ini belum berjalan. Karena mungkin situasi kondisi kemarin juga berada, tetapi itu bukan menjadi satu alasan. Tapi kami masih coba bagaimana jemaat menyadarkan mereka untuk minimal menanam lombok di Pakrahan. Jadi kami juga sudah mencoba di tingkat kami juga majelis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dapur lah minimal begitu. Menanam mangga, tanam ini tanaman yang panjang. Kami juga berharap bagi ibu, karena ibu sekarang lebih ini kepada tanaman hias di teras, hias di meja tamu. Tetapi kami coba mendobrak ini pikiran baru, bagaimana supaya mereka juga bisa menciptakan satu hal yang baru lagi dalam hal ini dapur hidup.
Ini yang kami coba. Di bidang penelitian dan pengembangan, yang pertama yaitu pembagian warga jemaat binaan. Ini kami sudah bagi jemaat binaan karena kami mengalami kendala di situ. Karena beberapa kan lembaga majelis yang ada tidak semuanya berperan. Karena kami tahu bahwa kita sibuk punya tugas pokok yang mungkin itu tidak bisa ditinggalkan. Mungkin dari kita semua lingkungan ini kita mengalami hal yang sama. Hanya beberapa majelis yang ini, tetapi itu juga kami coba berusaha. Dan ada juga teman-teman yang hanya komunikasi yang jalan selama ini. Memang keterlibatan secara langsung agak sulit, memang kan tempat kerja mereka juga jauh. Ada 2 majelis kami juga tempat rumah arti kamar yang menantang. Tetapi kebunnya ada di ujung timur, ada di mana-mana. Hal inilah yang sulit. Kami bisa Ada di mana-mana. yang sesuai dengan pembagian wilayah binaan. Nah, yang berikut pemutakhiran data sedang berjalan dan kemarin dan adanya itu sistem apa kok? Apa kok? Online. Itu Input data. yang kita pelatihan di sini penelitian. Ini juga aplikasi ini kami mengalami kendala di situ. Karena kami coba untuk melakukan penelitian secara manual. Tidak lagi kami pakai aplikasi karena kemampuan kita terbatas. Lalu juga alat-alat yang dipakai tidak semua kita paham. Jujur saja saya juga bingung. Mungkin waktu itu saya dan Pak Sekretaris berkata, bagaimana ini HP? Hampir-hampir saya bersalahkan HP. Tetapi memang benar bahwa saya lah yang kurang paham itu baru gitu. Belum tahu, iya Pak, belum tahu. Artinya kami coba berusaha untuk pemutihan data. Sedangkan ya yang lain-lain seperti ini yang mungkin di situ saya dulu. Memang di banyak kegiatan yang ada di dalam kendalanya memang di kehadiran anggota pengurus dan kalau bisa di compare coba ikut kayak PA supaya kita bisa sekalian perkunjungan dan juga saya rasa dari kita punya PA kayak pemuda dibanding dengan PA yang ada di PA di gereja dengan di rumah, dia punya tingkat kehadiran juga dia agak lebih naik macam ya. Kehadirannya masih lebih. Ini bagaimana untuk peningkatan ekonomi jemaat? Tentu kita dari juga coba kita berpikir bahwa ya ada sosialisasi atau pelatihan dan ekonomi kreatif dan langsung ada di kita di sini sekarang tenor selain dari tenor itu masih ada yang lain lagi jadi kita cari dan sumber-sumber itu kita fokus di mana-mana juga bisa sosialisasi itu dari Tanaman kosa. Ada kegiatan yang busuk. Memang ya sedang ini ada beberapa yang sudah berjalan dan juga pemuda sudah melakukan pembentukan badan pengurus pemuda sekarang jadi dia ketua pemuda umum pemuda jemaat. Namun yang jadi kendala di sini memang sudah terpilih 3 ketua, sekretaris dan bendahara. Yang jadi kendala ketua dan bendaharanya ini mengundurkan diri begitu Pak. Jadi kami belum pemuda belum bisa
kasih informasi sekali kepada jemaat dilakukan dan untuk mereka ini. Jadi masih butuh duduk bersama untuk bicara berhati pemuda ini. Dan masukan juga kalau bisa juga untuk pemuda ada dukungan dari majelis jemaat terkait dengan kegiatan-kegiatan pemuda seperti halnya yang lalu jalan Obo, itu juga ya hanya beberapa kita yang ada dari majelis jemaat. Artinya jika kita hadir sebagai orang tua dari para pemuda ini, pada saat itu pula semangat mereka akan bertobat. Karena pemuda sudah lakukan ibadah dan ibadah di rumah-rumah, dan juga ada ibadah gabungan CGPS Kanata yang dilaksanakan pertama kali di Boka dan selanjutnya dan ibadah pemuda sekelas pemuda kita sudah laksanakan juga di BPS Kanata, kita buat di Podol. Nah, itu kegiatan yang terjadi di pemuda. Dan yang beri juga mama perihal pemuda, kalau bisa ya kita bersama-sama dengan majelis atau BPMJ di wilayah, kan ada bagi-bagi tugas di wilayah masing-masing BPMJ itu, ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Khususnya di wilayah 1, wilayah 3, kalau bisa kita sama-sama untuk bagaimana kita bentuk pemuda di wilayah-wilayah besar, misalnya di Mulai, di Mundu, di Kaditu, di Salam. Iya, kita bisa sentuh mereka di wilayah besar. Jadi ke depan kita rencana kalau bisa berpemuda kita berpemuda kita sentuh mereka di desa. Kita kan nggak berurusan. Gitu Mama. Dan selanjutnya harus kami bisa bicarakan ini Mama ya, dan mungkin nanti bisa disampaikan gitu. Ini perlu untuk kami tindak lanjuti sehingga benar-benar kedua poster ini menjalankan apa menjadi tugasnya. Kemudian yang berikut, ya, dan sebentar mungkin ada mama-mama yang mau mengusulkan, memberikan saran kami. Memang jadi apa bagian dari kami di Kanata, memang ada beberapa komisi yang berjalan, sehingga komisi pemuda pun tidak hanya bergerak dalam. Kenapa kami belum adakan dari rumah ke rumah? Kami baru melihat kehadirannya ibu-ibu pada saat kami buat beribadah di gereja, dan setelah itu baru kami mulai susun untuk bagaimana ibadah dari rumah ke rumah, melihat kehadirannya ibu-ibu sekarang. Terus masalah kenapa kami sangat mengharapkan kehadiran ibu-ibu majelis yang ada setiap hari Jumat itu, kalau bukan siang atau pagi, ada WA masuk undang dari komisi perempuan untuk hadir ibadah komisi perempuan setiap hari Jumat sore. Itu ada setiap hari Jumat itu ada. Jadi saya rasa untuk ibu-ibu majelis bukan satu hal yang menunggu lagi untuk berkunjungan, karena setiap hari Minggu itu mereka kan hadir di sini. Kalau mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga, iya boleh. Karena kan jarang mereka datang ke gereja, perlu berkunjungan. Lalu mungkin yang terakhir masalah mengenai poster tadi. Poster kami di sini kan ada 2. Dan poster itu bukan hanya membersihkan rumah ibadah saja. Mungkin pastori, poster pastori juga perlu juga mereka melihat. Kami pastori di bawah itu hutan. Mau dikasih bersih, laki-laki yang ada di bawah boleh dibilang bagaimana. Jadi mohon juga perhatian dari majelis, bagaimana kalau poster juga bukan hanya bekerja setiap hari Minggu, tetapi mungkin hari lain juga bisa kerja membantu kami di pastori di bawah sana yang di hutan. Pangkas-pangkas rumputnya barangkali bisa dibakar, karena kebanyakan di sana itu di bawah semua. Jadi itu saja yang saya
saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Ya bagaimana ini pemeliharaan pelayan ini, sedangkan melayani ini bukan hanya di pusat tapi juga ke cabang-cabang begitu sampai ke yang tinggal. Paling tidak jangan otonom mereka lepas tangan ini untuk tidak pelihara ini pelayan ini. Harus ada juga sedikit dari mereka topang ini pusat. Maka jangan heran mama yang pusat ini kalau yang berikut untuk komisi, saya lupa tadi komisi bapak, memang komisi ibu, komisi anak, komisi pemuda memang sudah berjalan. Nah, tinggal komisi bapak kalau bisa bapak mama kita mulai dari menjadi bapak majelis jemaat dua mulai dari itu. Jika minggu ini kita di pengumuman sudah pas sudah bagaimana? Kita aku berkali-kali kita sudah dia punya ini, dia punya struktur badan kepengurusan komisi bapak supaya dia aktif juga dalam ini tahun ini komisi bapak. Itu saja. Kami belum dapat waktu yang pas kesempatan apakah bisa hari Senin pada melaksanakan itu yang pertama. Kedua, sekarang kesempatan kami bisa supaya kami karena rapat mereka sudah di mata, jadi apa yang akan dilaporkan. Yang berikut adalah menyangkut dengan jemaah. Saya sendiri juga, saya cukup mahir IT sebenarnya. Tapi berhadapan dengan aplikasi itu cukup banyak yang diminta duit. Ya duit. Kalau banyak yang diminta, saking duit yang ada saya malas. Saya daftar saja di anak istri masyarakat. Karena duit. Gimana? Duitnya kadang-kadang tidak ada. Itu ya, yang buat duit ini. Jadi saran saya, kan saya baru tahu nih bahwa aplikasi itu dibayar. Ternyata keluar uang jemaah ya, untuk memelihara hal seperti itu. Kenapa dibiarkan saja selama ini keluar uang tanpa diikuti kan? Seharusnya ada keluar uang seterusnya untuk mengikuti itu. Saran saya kalau bisa, ada kita punya pemuda, keluarkan uang untuk mereka yang lemah, supaya membantu untuk dibagikan. Kepada pemuda, minta beberapa orang pemuda ya, supaya mereka kerjakan. Kenapa sampai kita harus begitu? Karena bayar aplikasi bisa. Kenapa kita bayar orang itu tidak bisa? Itu tanda-tanda besar. Keluar uang aplikasi bisa, tapi untuk kita mengikuti yang sudah kita keluarkan tidak mampu. Makanya ketika membuat sesuatu, mikir dulu. Membayar sesuatu, kita harus pikir, mampu tidak nanti kita kejar. Kalau tidak mampu jangan. Oleh karena ini kita sudah keluar biaya, ini keluar lima. Saran saya, cari pemuda, bayar mereka. Kalau memang harus berbuat, sumbang kita menjadi jemaah, bayar mereka. Yang aplikasi, supaya bisa teratasi. Kalau harap kalian menjadi jemaah, untuk saya pribadi saya tidak sanggup. Karena apa? Datanya banyak. Data satunya kakak sendiri itu seru. Karena dia minta foto, minta rekaman dia pindah di sini, dia dari jemaah mana, jangan begitu. Ini tidak seperti itu. Jadi kalau kami suruh, artinya menjadi jemaah yang harus turun, mohon maaf selesaikan. Susah selesai. Tapi kalau ambil tindakan, keluarkan biaya, cari solusi yang biaya untuk dibantu oleh pemuda, pakai pemuda aja, bantu mereka untuk dibantu. Seperti statistik itu. Yang berikut adalah itu yang kedua dari. Yang berikut juga dari tubuh kita dari gereja. Ya. Tadi kan dari lingkungan memberikan laporan. Pengurus juga dalam pelaksanaan gereja. Jangan hanya lingkungan saja. Kalau yang pemuda yang lain. Kita tidak gereja. Kalau bilang kan kita gereja Pak, persoalan. Saya sendiri gereja,
Jadi semua banyak tidak ada gereja. Padahal kalau saya dirikan itu hari raya penting. Ya, tapi digabungkan dari kegiatan pemuda. Masuk akal tidak Bapak? Itu juga makanya saran saya organisasi yang di pusat punya juga program. Artinya apa yang ada di dalam, yang contohnya PMK, yang majelisnya, itu juga punya datanya. Gitu. Jadi laporan per minggu itu kan ada. Kenapa tidak punya juga laporan? Hanya laporan uang saja. Jadi terlihat bahwa kita ini seolah-olah hanya berpatokan orientasinya ke uang. Gitu. Kita tidak berorientasi pada program. Jadi pikir juga jemaat. Ya, contoh PA. Contoh, ibu buat PA, pemuda buat PA, bapak buat PA, numpuk kiri kanan. Jemaat bisa memenuhi. Ya, kalau ke rumah-rumah, jemaat memenuhi. Kita juga PA contohnya. Memenuhi mereka. Apa yang kita berikan kepada mereka? Seolah-olah kita ini memberikan uang. Jadi kita juga harus pikir. Yang paling penting apa yang kita berikan kepada mereka juga. Nah, seperti tadi kalau ibu bilang ada yang PKK bisa terlibat di situ boleh bagus. Jadi sosialisasikan, disampaikan, ya, jangan sekarang itu kita selesaikan data. Lewat itulah bisa melaksanakan. Organisasi ini kan tidak selamanya harus PA. Ada kegiatan yang dilakukan lewat itu kita ibadah. Itu juga harus begitu. Kalau menurut saya sih tidak selamanya harus kegiatan pemuda atau ibu-ibu hanya PA bukan. Ada kegiatan di situ ada ibadah. Itu saya juga mohon maaf, tapi itu saya. Kemudian aplikasi keuangan itu bayarnya 3 bulan sekali. Bulan termin pertama dibayarkan oleh pengembang. Termin kedua itu dibayarkan oleh saya. Jadi untuk termin ketiga ini yang kita minta partisipasi gimana? Kayak gitu. Kemudian terkait dengan pengisian yang ada di Google Form itu memang saya nanti dari situ kita jadikan ini kita dan semua tapi kita udah coba dulu dipisah. Jadi kita coba lihat kendala-kendalanya di dalam. Lalu yang tentang aplikasi keuangan, setiap kali pertemuan sebenarnya saya kasih ingat pada kita semua. Jawaban untuk 2021 pun. Kalau untuk selagi ini berjalan baru 3 bulan saya rasa. Nah itu mungkin nanti yang bisa kami koordinasikan dengan bendahara mungkin yang 2008 kita bisa kita sama-sama siapkan. Dan yang mungkin yang pertanyaan saya ini yang apakah yang buku-buku atau mimbar karena sini di MUA itu ada supaya pada akhirnya biar kita fokus di pusat begitu. Tapi itu hanya juga kita lihat tempat di mana penyampaian firman itu kalau kita lihat baik-baik itu di situ ini kotoran permisi ya tai toke apa semua di situ ya dikasih tinggal ya, sampai saya itu kasih bersih begitu. Jadi itu harus diperhatikan betul. Jadi jangan hanya itu yang penting dia sudah ini apa nanti Bapak biar akan kami bahas pada saat ini biarlah semuanya sesuai dengan kehendak. Kiranya yang baik memberkati, yang tidak kiranya Tuhan mengampuni. Ya Bapa, segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini kami percayakan ke dalam tangan. Ya Bapa, sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami agar kami tiba. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Cahaya bagi
bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah